Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi kita belajar bersama di part 3 siap UP Desember gitu ya. Jadi ini berdasarkan kemarin yang UP Oktober gitu. Yuk langsung saja ya, nggak usah panjang lebar. Ini bagian ketiga. Mungkin saya mohon maaf jarang upload karena kesibukan dan lain hal gitu ya. Jadi ya, tapi insya Allah nanti beberapa hari sekali saya buat videonya gitu ya. Oke, langsung saja di bagian ketiga. Bapak Ibu yang belum menyaksikan bagian 1 2 ya berarti silahkan disaksikan bagian 1 2 dulu gitu ya. Oke, yuk part 3. Nih. Ya, jadi ada soal seperti ini Bapak Ibu. Ini soal variasi baru juga ya. Walaupun sebenarnya secara konsep itu ya sama saja dengan soal-soal keseharian yang biasa kita hadapi gitu. Diketahui satu fungsi f(x) itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, f1-nya berapa gitu ya. Jadi kontinu itu apa sih? Jadi kontinu itu jika f(x) itu ada. Kemudian nilainya sama dengan limit x mendekati A untuk fx gitu. Jadi ini bukan x ya, berarti maksudnya A-nya sudah dimasukkan ke dalam x ini gitu. Jadi fa itu ada, ini ada, kemudian limitnya ini ada juga. Nah, kemudian mereka nilainya sama gitu ya. Nah, aslinya kan kalau apa namanya F1, satunya langsung kita masukkan ke fx itu kan nilainya 0/0 ya. Nah, nilainya kan 0/0 gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, tetapi karena dia bilang kontinu, maka kita bisa memasukkan nilai fx ini kita sama dengankan nilai limitnya gitu. Jadi kita bisa memberikan dia nilai limit gitu. Limit x mendekati A. Oh, di sini A-nya adalah 1 ya, berarti A-nya kita ganti angka 1 Bapak Ibu. Nah, 1 terus kemudian di sini fx gitu. Yuk, berarti sama saja soal ini meminta kita untuk mencari nilai limit x mendekati 1. Yuk, sama aja yuk. Bareng-bareng ya. Aduh, maaf agak flu. Sisa-sisa sakit saya kemarin tuh kayaknya masih Bapak Ibu. Jadi kadang tuh ada agak sentrap-sentrup gitu. Ya ini ya, nilai ini untuk memudahkan ini akarnya saya jadikan pangkat ya, berarti 10 min x pangkatnya setengah dikurangi 6 sininya 8 ditambah x pangkatnya setengah terus per x min 1 gitu ya. Kalau soalnya seperti ini saya lebih suka pakai L'Hopital gitu ya. L'Hopital itu gimana prinsipnya? Prinsipnya adalah atas diturunkan, bawah diturunkan, kemudian x-nya dimasukkan. 1 ini. Yuk yang atas kita turunkan tuh berarti gimana? 6. Kan konstanta tuh dia tetap. Terus setengahnya turun, setengah. Kemudian dalamnya ini ditulis lagi 10 min x. Kemudian turunkan yang ada di dalam ini. 10 min x diturunkan itu kan 10 turunannya 0, min x berarti kan turunannya min 1 ya, dikalikan min 1. Tapi minnya saya taruh di depan saja. Jadi gini. Kemudian min yang belakang ini yuk. 6 kali setengahnya turun. Nah, kemudian 8 plus x-nya ditulis. Oh, ini pangkatnya ada min setengahnya ya. Lupa. Terus setengahnya dikurangi 1 kan min setengah gitu ya, dikali 1. Kenapa kali 1? Nah, ini kan x-nya ini diturunkan kan 1 ya, tidak mengubah. Jadi enggak saya tulis. Per x min 1 bawahnya diturunkan kan 1 ya, x diturunkan kan 1 gini. Nah, kalau sudah begini tinggal x-nya dimasukkan gitu. Berarti berapa nih? Min 3 ini ya, ini min 3 ya. Min 3 dikali 10 dikurangi x, x-nya kan 1, berarti 9. 9 pangkat min setengah. Pangkat min berarti kan 1/4. Pangkat setengah kan akar. Nah, jadi boleh saya tulis begini. Dikurangi, ini juga 6 kali setengah kan 3. Oh, ini pangkatnya negatif, berarti 1/4.
pangkatnya setengah akar. Nah, satunya dimasukkan 8 tambah 1 9. Wah, seperti ini. Berarti kan min 3 dikali 1 per akar 93 dikurangi 3 kali 1 per 3. Coret-coret berarti kan min 1 dikurangi 1 yaitu min 2 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah min 2. Karena limit X mendekati 1 fx-nya itu min 2, maka karena dia kontinu, maka f1-nya boleh kita beri nilai min 2 gitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah min 2. Lanjut. Nah, ada soal seperti ini juga ya. Diketahui f x plus 2 itu adalah x kuadrat plus 3. Jika fx memiliki akar-akar namanya x1 dan x2. Nah, maka hasil kali akar-akarnya berapa? Gitu. Hasil kali x1 kali x2. Gitu maksudnya ya. Nah, berarti kan kita harus nyari fx dulu ya. Nah, fx dulu. Lah ini apa ini? Nah, ini anggaplah dia adalah gx gitu ya. Jadi FOG itu adalah x kuadrat plus 3. Nah, x-nya gimana? Nah, berarti kalau kita punya FOG, ini konsep ya Bapak Ibu ya, FOG. Kalau kita mau mencari F, nah maka G-nya kan harus pergi nih, harus hilang. Maka saya berikan dia G inverse di dekatnya. Biar apa? Biar dia jadi identitas gitu, identitas gitu ya. Nah, maka solusinya adalah G inverse-nya saya masukkan ke FOG gitu ya. Jadi X yang ada di sini akan saya ganti jadi G inverse. Jadi nanti G inverse kuadrat ditambah 3. Jadi X-nya saya ganti G inverse gitu ya. Yuk, berarti Fx sama dengan G inverse. G-nya kan X plus 2. G inverse-nya berapa? Jadi Gx itu adalah X plus 2. Lagi inverse-nya berapa? Nah, kita jadikan X sama dengan Gx min 2 gini kan. Nah, kalau sudah jadi X sama dengan, maka ini sebenarnya G inverse X adalah G-nya itu jadi X, min 2-nya jadi tetap gitu. Jadi G inverse adalah X min 2. Maka kalau G inverse X-nya itu adalah X min 2, maka ini X yang ada di sini nih. Nah, ini kita ganti dengan G inverse. Kita ganti dengan X min 2. X min 2 kuadrat ditambah 3. Yuk, berapa nih? X kuadrat min 4 plus min 4x, sorry, min 4x. Saya hapus aja biar bagus. Bentar. Ini min 4x terus plus 4 plus 3 gini ya. Berarti x kuadrat min 4x plus 7. Ini adalah fx. Nah, akar-akarnya x1 dan x2. Nah, kita harus nyari hasil kali mereka. Bapak Ibu nggak perlu nyari x1-nya berapa, x2-nya berapa. Ini toh nggak bisa difaktorkan ya. Bapak Ibu repot-repot faktorkan nggak bisa. Nah, maka kita pakai rumus cepat. X1 kali X2 berapa? C per A. Gitu, ingat kan? Nah, C per A itu apa? Berarti ini A, ini kan di sini kan ini kan A, ini B, ini C gitu. C per A berarti 7 per 1. Jawabannya berapa? 7 gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini gabungan di soal ini intinya kita nyari fx dulu. Nah, pakai inverse, kemudian baru mencari hasil kali akar-akarnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya bisa lah. Jawab bisa. Terus lanjut nih. Saya buatkan soal lagi yang bikin soal saya konsepnya sama, modifikasi soal ya biar nanti ya kan. Nah, salah satu mohon maaf kesalahan Bapak Ibu adalah ketika dapat soal itu tidak dikembangkan gitu, sehingga nanti kalau ada variasi soal lain mungkin agak bingung, apalagi saat ujian saat itu juga nanti kaget gitu. Padahal setelah ujian mungkin dipikir-pikir lagi, oh bisa gitu, ternyata kurang variasi soal, kurang berlatih gitu ya. Jadi ini saya beri variasi soal lain, nanti kalaupun keluar
mirip-mirip, agak ya cenderung sama gitu kan ya bisa gitu loh ya. Ya ini diketahui f(x-1) sama dengan x² plus 3. Jika f(x) memiliki akar-akar x1 dan x2. Nah, pertanyaannya adalah hasil jumlah. Nah, ini yang ditanya hasil jumlah. Pertama cari f(x) dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan G ya. Ini Gx gitu. Berarti ini nanti kita masukkan G inverse-nya ya. Nah, jadinya nanti G inverse kuadrat ditambah 3 gini ya. Jadi fx sama dengan kan gini x kuadrat gitu kan, kuadrat ditambah 3. Ini isinya adalah G inverse. Yuk kita nyari G inverse dulu. Kalau Gx itu adalah x-1, maka x sama dengan Gx plus 1. Oh, udah jadi x sama dengan kan. Berarti ini x-nya x-nya Bapak Ibu ganti menjadi G inverse. G inverse x sama dengan Gx-nya jadi x terus plus 1 gitu. Berarti G inverse x sama dengan x plus 1. Masukkan nih di sini. Berarti x plus 1. Berarti berapa nih? X kuadrat plus 2x plus 1 plus 3. Jadinya plus 4. Ini adalah fx. Oke ya. Ini adalah fx. Pertanyaannya adalah x1 plus x2. X1 plus x2. Rumus cepat juga. Gak usah nyari x1 berapa, x2 berapa. X1 plus x2 rumusnya apa? Min B per A gitu. Berarti min B-nya adalah 2, A-nya adalah 1. Nih, di depan ini tuh nggak ada angkanya, artinya kan 1. Berarti min 2 gitu. Ya. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya, diingat-ingat. Jadi kalau pas latihan X1 kali X2 pakainya C per A. Nanti misalkan di ujian keluarnya X1 plus X2 ya berarti pakainya min B per A gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau X1 kali X2 itu C per A. Kalau X1 kali X2 itu C per A. Kalau X1 ditambah X2 pakainya min B per A. Ini udah rumus gitu ya. Nah, lanjut. Bentar. Agak saya kecilkan mungkin. Nah, ini juga kemarin juga keluar juga. Nah, ini UP 2021 keluar. Nah, yuk. Prinsipnya sama ya. Hasil kali semua nilai X yang memenuhi. Nah, ini juga dimodifikasi soalnya kan. Barisan geometri, berarti kan ini U1, ini U2, ini U3. Nah, barisan geometri itu kan berlaku itu ya. U2 per U1 sama dengan U3 per U2 gini kan. Nah, ini kan kali silang ya. Berarti kan U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3 gitu. Nah, maka saya boleh menulis U2-nya adalah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan U1-nya adalah 7x plus 1 dikali 5x min 3 gitu ya. Yuk. Berarti 36x kuadrat plus 6 kali 6 36x plus 9 sama dengan 35x kuadrat terus plus 5 min 21 berarti min 16x terus min 3 gini ya. Nah, sehingga jadi apa nih? Jadinya x kuadrat plus 52x plus 12 sama dengan 0 gini ya. Nah, pertanyaannya hasil kali semua x yang mungkin. Nah, tadi ya x1 kali x2 berapa Bapak Ibu? Rumusnya C per A. Nah, C-nya 12, A-nya 1. Berarti jawabannya adalah 12 gitu. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, kemarin juga dapat soal gini. Ini rumus KPK ya. Nah, kalau di latihan misalkan diketahui pertemuan kedua, dicari pertemuan kemarin, berarti kan mundur gitu kan. Nah, soalnya dimodifikasi nih. Diketahui pertama kali ketemu kesekian berapa? Nah, ini kan sebenarnya menurut saya justru lebih mudah gitu loh. Kenapa? Karena kan biasanya mundur itu susah. Kita 2 hari yang lalu, 100 hari yang lalu kan sulit. Tapi kalau yang akan datang itu kayaknya lebih mudah gitu. Yuk baca soalnya dulu aja deh. Pada hari pertama, Adi, Mina,
dan Rudi berenang bersama. Jadi hari pertama, nah, itu hari pertama nih. Hari ke-1 itu mereka bertemu ya. Selanjutnya Adi berenang 5 hari sekali, Mina 10 hari sekali, Rudi 6 hari sekali. Pada hari keberapa mereka bertemu saat berenang bersama untuk yang keempat kalinya? Oke ya. Berarti kan KPK-nya berapa? KPK-nya kok 3 sih? 5, 6, 10. Berarti 30 ya. Nah, 30. Kalau hari pertemuan pertama itu terjadi kan di hari pertama ya. Ini loh. Pada hari pertama gitu. Berarti pertemuan kedua terjadinya kapan? Hari ke-1 sampai 30 no. 31. Pertemuan ketiga terjadi di hari ke-tambah 30 lagi, 61. Pertemuan keempat terjadi pada hari ke-61 tambah 30, 91. Nah, berarti kan di sini nih, berarti hari ke-91 gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau saya nih versi saya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pendapat lain mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Atau yang punya Telegram saya mungkin bisa langsung chatting gitu ya. Itu ya Bapak Ibu, semoga sukses nih ini untuk UP2 September gitu. Ya, pengumuman juga Bapak Ibu yang mau ikut kelas premium saya untuk persiapan UP Februari. Nah, Februari itu saat ini pendaftaran belum dibuka ya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya fokus untuk persiapan UP Desember gitu. Jadi yang mau untuk Februari mungkin saran saya nggak usah daftar dulu biar nggak boros gitu ya. Jadi ikutnya nanti pas saya buka persiapan UP Februari saja bagi yang Bapak Ibu yang kategori 1 gelombang kedua kategori 1 tahap 2 itu ya. Kalau ini kan kategori 2 nih gitu untuk Desember besok itu. Oke. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.